Selamat pagi para umat di Paroki Santo Aloysius Gonzaga. Selamat berjumpa kembali dengan podcast kami. Kami saat ini dari Pastoral Difabel Paroki Santo Aloysius Gonzaga. Di sini kami akan bersama dengan keluarga besar sahabat sejati Pastoral Difabel Paroki Algon untuk berkomunikasi, untuk saling sharing bersama tentang bagaimana kehidupan iman Kristiani bagi keluarga-keluarga umat difabel yang saat ini bersama sahabat sejati Pastoral Difabel Paroki Algon. Dan narasumbernya ya tentunya dari keluarga-keluarga yang ada di Paroki Santo Aloysius Gonzaga. Kira-kira siapa ya yang saya bawa? Oke, perkenalan dulu. Saya hari ini Lucy Gawa akan sebagai host di acara podcast Sahabat Sejati Pastoral Difabel Paroki Algon bersama ini selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Ya, sehat semua ya, Bapak Ibu adik-adik. Oke, ya. Boleh dong perkenalan ini dari mana dulu? Dari sebelah Mas Kristo. Oke, silakan. Nama saya Kristo Putus alias Kristo panggilannya. Lihat. Ya, panggilannya. Terus yang wilayahnya tua lingkungan Santo Stefanus ya. Santo Stefanus, gerejanya Santo Aloysius Gonzaga. Oke, ya. Pagi Bapak Ibu semua, teman-teman di Algon semuanya. Saya Bu Kimi, mamanya Christopher Tulus. Ya. Dari wilayah 2, Ya. Santo Nikolas, lingkungan Stefanus. Pagi semuanya, nama saya Alexander Julianot Kafun dari lingkungan 3, Wilayah 3. wilayah 3 lingkungan Santo Matias. Oke, terima kasih. Halo semuanya, saya Bambang Ninu. Saya warga dari wilayah 3, Santa Katarina, lingkungan 2, Santo Matias. Oke. Terima kasih atas perkenalannya. Ya, santai-santai saja ya, jangan tegang. Julio sudah begini, dah santai-santai. Ya, panggilnya Kak Lucy aja ya, biar enak ya. Wah, kan kita lagi rekaman ini. Oke. Kak Lucy mau tanya nih, terutama untuk Kristo dan Julio. Apakah sering ke gereja? Sering. Sering atau selalu ke gereja? Setiap hari? Hari Minggu dan hari besar ya. Oh, hari Minggu dan hari besar. Kadang-kadang juga misa pagi ya, Kristo ya. Waktu tugas ya. Yang Ya. hari Minggu pagi yang pertama besok ya. Tugasnya wilayah tua ya. Ya, oke ya. Pastinya mamanya Kristo dan Pak Bambang juga ya. Baik, kalau ke gereja perasaannya gimana ini? Boleh? Perasaannya bagaimana kalau pergi ke gereja itu? Saya pergi gereja ini yang perasaan yang apa tuh? Agak keras, Kristo? Yang perasaannya senang ya. Oke, Yang senang. tenang, hati dan damai ya. Hatinya merasa damai. Hatinya merasa damai ya. Ketemu banyak, Ketemu banyaknya temannya. banyak teman. Sama orang tua ya. Ya. Yang sahabat dekat ya. Ya, oke. Kimi, gimana? Gimana Bu? Ya tenang, senang ya. Oke. Pertama itu damai, rasanya plong gitu. Plong gitu ya. Kalau ke gereja itu plong gitu ya. ya. Aduh, kalau nggak ke gereja malah kayak punya hutang gitu ya. Kalau Julio gimana, Mbak? Julio ini kan misdinar. Senang karena bisa mendengarkan sabda Tuhan. Wih, mendengarkan sabda Tuhan luar biasa. Kalau saya ini mendengarkan saat homili ya. Oke. Yang waktu yang ngomong Elva ya. Kenapa, Kristo? Ngomong Elva ya. Yang homili yang tidak atas singkat ya. Yang homili tidak atas yang panjang ya. Singkat homilinya. Oh, homilinya tuh senang yang singkat begitu. Yang homili singkat ini waktunya misa harian ya. Iya, misa Ya, harian. seperti ngomong Elva ya, Tam. Oke, ya, oke. Gimana Pak Bambang? Ya seperti sama Iya. Mas Kristo, saat ke gereja itu memang tenang, damai, terlebih karena apa ya? Seperti saat berada di gereja itu seperti kayak
dirangkul begitu. Jadi dapat satu kayak teduh, kayak kekuatan ya, ya. baru gitu ya, kekuatan baru. Kayak apa? Orang yang lagi sakit terus ada sampingnya kayak orang tuanya lagi menenangkan, ya seperti itulah. Luar biasa. Punya yang intinya bisa membuat jiwa ini rasa, wow, saya ternyata masih dianggap ada. Dianggap ada ya. Memang kalau rasa masih ada lah. ya, perayaan Ekaristi ya, terutama Ekaristi itu memang seperti apa ya? Mungkin kalau kita bilang itu vitamin ya, vitamin yang harus kita rutin kita minum, dan itu membuat kita menjadi sehat semuanya ya, sehat jasmani dan rohani ya. Amin. Itu tentang pengalaman kita pergi ke gereja dan ini. Di tahun 2024 ini Keuskupan Surabaya itu mempunyai tema tentang lingkungan menghidupi dan menghidupkan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Gitu. Panjang banget ya temanya ini. Nah, ini kita temukan di mana ini? Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kalau kita rajin ke gereja itu menemukan di mana? Doa apa? Yang Kredo aku percaya ya. Aku percaya yang panjang. Sahadat panjang. Oke, luar biasa. Konsili Nisea. Oke, terlepas itu kita kembali lagi ke awal. Nah, tadi sudah perkenalan. Saya sudah bertanya, rajin ke gereja, apa yang dirasakan dengan pergi ke gereja? Iman yang kuat mendukung Bapak Ibu, adik-adik semua untuk rajin pergi ke gereja karena itu membawa kedamaian. Tentunya Bapak Ibu di rumah melihat ini maksudnya apa gitu ya, bintang tamunya yang dibawa Kak Lucy ini siapa begitu ya. Ya, jadi ini adalah teman sahabat sejati dari pastoral difabelnya Paroki Algon, ada Pak Bambang. Ini dengan kondisi maaf tunadaksa ya Pak ya, karena kecelakaan begitu sehingga tangan kanannya hilang sampai di mana Pak? Sampai di mendekati bahu. Jadi Pak Bambang ini hanya punya tangan sebelah kiri saja, dan ini adalah putranya Julio. Begitu juga Tante Kimi bersama adik Kristo. Kristo ini apa ya Tante ya? Autisme. Tapi sudah sembuh ya. Sudah sembuh. Nah, ini poin pertama. Saya sudah sembuh. Amin. Itu yang menyemangati Kristo ya untuk semangat menghadapi masa depan ya Kristo. Saya sudah sembuh. Iman itu Waktu Kristo. kecil saya ya penyakit apa tuh? Asma kambuh sama batuknya ya. Yang sesaknya tata ya. Sinusitis ya. Ya itunya kayaknya mimisan ya. Ini waktu kecil saya. Mimisan terus gitu loh. Ya. Baik. Oke. Tadi saya bicara tentang tema Aldas, lingkungan menghidupi dan menghidupkan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Bapak Ibu menemukan ini semuanya ada di kredo panjang yang menjadi sahadat kita ya. Gereja Katolik ke dunia itu hanya satu, sama sahadatnya. Di Indonesia, mau di Eropa, mau di Amerika, mau dimanapun sahadatnya sama, nggak beda. Itu adalah kekayaan kita. Itu adalah menjadi kekasan, ciri khas kita. Liturginya sama. Sedunia kalau bacaannya sekarang diambil dari Injil Lukas ya, Injil Lukas bab berapa, pasal berapa, semua sama. Itu hebatnya kita. Satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kita tuh dalam satu kesatuan. Baik, dengan kondisi demikian, Pak Bambang dulu ya ini ya. Jangan tegang Pak. Jadi bagaimana pengalaman Bapak? Maaf, mungkin kalau kita awam ini melihat Bapak adalah umat difabel dalam kondisi tunadaksa, artinya kecelakaan gitu ya Pak. Pastinya mau ketemu orang itu mungkin pernah rasa malu dan sebagainya begitu. Tapi saya melihat
Pak Bambang ini luar biasa gitu ya imannya. Kalau tadi saya tanya sering ke gereja, apakah ini gereja itu adalah seperti vitamin, merayakan Ekaristi itu seperti vitamin. Tentunya sudah tidak ada kata malu ya Pak mau bertemu sama siapapun. Nah, coba Pak pengalaman iman Pak Bambang tentang kondisi Bapak membawa ini ya, membawa keluarga. Kalau tema itu kan menghidupi dan menghidupkan gereja. Ini saya bertanya tentang menghidupkan gereja kecilnya Pak Bambang di rumah itu bagaimana dengan kondisi tangan kanan ini karena kecelakaan. Tentunya secara aktivitas itu ya pasti ada hambatan-hambatan. Nah, bagaimana mensiasati hambatan itu sehingga iman itu tetap utama. Gereja kecilku adalah keluargaku, ini bagaimana saya dengan kondisi saya. Apakah berpengaruh atau bagaimana Pak? Monggo cerita sharing santai Pak. Ya, terima kasih Kak Lucy. Ya. Yang pasti itu buah dari hidup saya. Yang pertama sudah pasti 100%. Tangan kanan saya tidak ada. 50% rasa diri saya itu, rasa percaya diri hilang, muncul, timbul, tenggelam. Di satu sisi kadang pede saat ketemu orang, di lain sisi kayak minder. Kalau sudah minder berarti apa? Pikiran jadi blank gitu. Jadi tidak tahu mesti ngapain, mau ngomong apa, jadi bingung sendiri. Kalau rasa pedenya itu sudah hilang. Kebetulan memang keluarga saya dari keluarga Katolik. Waktu masih bujangan juga, saya dulu di Stefanus, waktu bujangan. Saya mulai ke gereja setelah jadi tunadaksa itu karena ajakan teman. Ajakan teman kos-kosan. Pernah dulu diajak ke Santo Algons, di gereja di Algons dengan misa sore. Nah, diajak sama teman saya itu namanya Matias, orang dari Sumba. Lingkungannya ya Pak. Biasa ini. Terus gimana? Awal-awal diajak ke gereja sih sebenarnya ya, karena selama saya ke gereja kan saya tidak pernah lihat orang difabel yang pernah ke gereja. Di pikiran saya waktu itu ya mungkin orang difabel dalam tanda kutip, di pikiran saya sendiri itu kayak apa ya? Dalam tanda kutip Bu ya, mungkin tidak layaklah ke gereja gitu. Jadi selalu saya tolak. Kebetulan waktu itu kita juga aktif di lingkungan, walaupun tidak aktif sekarang. Teman saya itu punya inisiatif tanya ke ibu lingkungan. Terus kata ibu lingkungan, ajak saja tidak apa-apa. Mulai dari situ saya coba memberanikan diri. Ternyata begitu saya ke gereja pertama kali, apa yang di pikiran saya itu tidak sama, jauh. Bisa dibilang malah saya punya pikiran yang salah terhadap gereja. Mulai dari situ perlahan-lahan saya mulai memberanikan diri untuk bertemu banyak orang. Kalau dulu bertemu banyak orang di rumah sakit, sekarang belajar berhadapan sama orang di gereja untuk membangkitkan rasa percaya diri. Akhirnya ya seiring waktu ketemu sama mamanya anak-anak. Jadi ketemu itu sudah kondisi ini ya? Sudah. Luar biasa. Kok semangat saya mendengarkannya ini. Gimana bro? Gimana bro? Lanjut Papa biar cerita dulu ya. Ketemu mamanya anak-anak ya. PDKT-nya sih ya maju mundur. Oke. Tapi karena responnya positif, ya coba lebih intens. Begitu disambut positif, langsung minta dikenalkan sama keluarganya. Wow, gentleman ya Mas. Luar biasa. Terus biar bisa komunikasi maksudnya kan. Iya. Begitu dapat bisa ya langsung PDKT-nya langsung tidak babi bu bebo to the point lah. Begitu punya waktu cuti pulang ke kampung, saya coba dekati keluarganya. Dekati keluarganya pun sendirian, tidak bawa
tidak bawa keluarga dari saya. Kalaupun ditolak ya cukup saya sendiri yang malu. Sempat punya pikiran gitu ya Pak. Iya. Tidak tahunya semuanya disambut positif, ya udah. Karena sudah positif, saya lanjutkan lagi. Begitu positif, tanggapan positif dari keluarga Nyonya, sampai kembali ke sini setelah cuti itu, langsung coba membicarakan sama ketua lingkungan di tempat saya di Stefanus itu. Dikasih tanggapan positif, dikasih saran-saran begini-begini. Terus waktu kegiatan lingkungan, saya disuruh datang untuk ceritakan ke ibu-ibu. Waktu itu memang kebanyakan di lingkungan itu ibu-ibu, anak muda hampir tidak ada. Rajin berdoa itu. Iya. Terus ibu lingkungan cerita, share, dikasih support. Terus dimintain apa? Kira-kira tanggal berapa? Nah, setelah semuanya itu fix, pas hari H ya kejutan terjadi di situ, di acara nikah. Ada kejutan dari orang-orang di lagi lingkungan. Bisa hadir ini ya. Kita bisa bertanya lebih panjang lagi ya lagi. Ibunya pemalu. Pemalu, oke. Akhirnya saya waktu nikah dikasih kejutan sama orang-orang di lingkungan. Tidak tahunya mereka benar-benar support, datang di pemberkatan pernikahan, sekaligus jadi kor dak-dakan. Awalnya cuman ya kayak biasa kayak ibadat. Iya. Ya semacam ibadat tuh ya. Ibadat pemberkatan atau apa itu. Tidak tahunya jadi misa di situ. Rasanya gimana? Waduh, tidak bisa diungkapkan itu Kak. Sampai acara pemberkatan selesai pun saya kayak masih bengong. Beneran enggak ini? Tiba-tiba Romo yang memberkati. Romo siapa Pak waktu itu? Lupa, dia pernah pernah pimpin ke Argos juga. Setiap kali kalau mau homili. Tahun berapa itu Pak? Waduh, Pak. Sebelum corona. Pernah ke sini. Dia setiap kali mau homili masih muda. Kalau mau homili itu Shalom. Kata pertama selalu begitu. Apa ya itu? Terus kalau habis ada penekanan, bagaimana saudara setuju? Kalau ketujuh katakan haleluya, yang mirip-mirip pendeta. Shalom. Iya namanya. Lupa aku namanya itu. Stefanus ya Pak. Iya. Oke, nanti kita cari tahu. Itu ini ya. Ini hadiah dari Tuhan. Oke. Ya. Saya cuma bisa bengong itu. Bengong. Tidak bisa. Ya saking bahagianya sampai bingung. Soalnya semuanya sudah apa? Di luar rencana, semuanya terjadi begitu saja. Ibu tuh mutiara. Istrinya itu mutiara yang Tuhan kirim sebagai penolong hidup ya. Suami istri ya. Luar biasa. Sampai akhirnya punya anak. Wah ya, cowok semua ya Pak ya. Iya, cowok semua. Nah, dengan kondisi itu ya, pertama ini Pak, ini saya jadi penasaran. Pertama punya anak, ya maaf, istri kan sudah menerima ya, memang awalnya sudah ini. Lalu punya anak, sempet enggak istri itu berkata-kata begitu dengan kondisi Pak Bambang seperti ini, dia repot namanya punya anak dan sebagainya. Pernah enggak sampai kamu ini begini itu pernah enggak seperti itu Pak? Sepanjang saya hidup sama dia kayak mengeluhkan keadaan saya itu tidak pernah. Dia selalu apa? Mensupport, memaklumi. Karena dia tahu saya punya keterbatasan, cuman dia tahu juga saya pasti berusaha untuk membantu sebisa saya. Para wanita di sana, di luar sana, contoh nih istri Pak Bambang yang luar biasa menerima kondisi. Saya pikir itu sudah menikah baru terjadi kecelakaan loh Pak, bener. Ini justru sebelumnya gitu. Kejadiannya itu kalau tidak salah setahun saya baru datang ke Surabaya. Sekitar 2001 Januari saya ke Surabaya, 2002 Mei kecelakaan. Umur saya mungkin masih 20-an. 20 atau 21 tahun. Masih ya orang bilang naik-naik badan itu Kak. Baru berproses untuk mencari masa depan. Tuhan hantam. Ini Tuhan hantam tapi luar biasa. Dari posisi jatuh terus Bapak bisa bangkit lagi, percaya diri itu kira-kira rentang berapa tahun? Ya lama sekali itu.
lama. Apalagi untuk percaya dirinya sampai sekarang jujur sulit untuk langsung pede seperti dulu, tidak bisa. Harus ada momen yang bisa buat pelan-pelan begini. Hari ini bersama kita percaya ya Pak ya, kita bangkitkan semangat teman-teman kita yang lain bahwa saya bisa, kamu juga bisa. Oke, saya kembali ke anaknya dulu ya. Julio, senyum-senyum reduk tanah. Enggak apa-apa, santai. Julio berada di keluarga, maaf, papa yang kondisinya tangannya satu ya, sebelah kiri pula, begitu kan? Kanannya nggak bisa untuk dibuat apa-apa dengan kondisi. Ketika Julio tahu gitu kondisi papa, pernah bertanya enggak, papa tangannya kemana begitu? Pernah. Terus papa jawab apa, nak? Digigit harimau. Digigit harimau. Terus Julio gimana waktu itu? Kaget. Harimaunya galak sekali begitu ya. Tapi setelah tahu papa kondisinya karena kecelakaan, Julio bagaimana? Biasa saja. Tapi Julio, maaf, enggak ada rasa malu dengan kondisi papa? Enggak. Bangga ya punya papa ini? Iya. Coba dipeluk papanya. Dipeluk dulu dong. Bangga ya, Julio bangga ya punya papa ini ya. Iya. Apapun kondisi papa, Julio harus bangga. Nyatanya Julio jadi anak hebat loh sekarang. Coba, siapa yang tentunya Julio rajin istinar dan sebagainya, kalau nggak didukung papa sama mama, nggak mungkin loh Julio bisa mau pergi ke gereja. Dengan tentunya Julio juga dari hatinya Julio pasti karena semangatnya Julio, tetapi keluarga itu penting. Jadi jangan pernah meninggalkan keluarga ya, sama papa dan mama, karena papa dan mama itu Tuhan yang hadir di dunia di dalam keluarga. Pernah diolok-olokin, dibully gitu, maaf papanya ini tangannya satu gitu, pernah enggak? Pernah. Terus Julio gimana menyikapinya? Saya pernah enggak marah gitu? Pernah. Terus saya itu kalau diajak itu lapor guru. Lapor guru. Ada guru ya yang mau bela ya. Iya. Tapi Julio tetap bangga kan ya sama papa ya. Adiknya umur berapa Julio? 6 tahun. Nanti adiknya diajak rajin juga ya pergi ke gereja ya. Iya. Oke, terima kasih. Saya coba kembali ke Kristo sama Tante Kimi saya biasanya panggil ya. Cukup lama juga kita saling kenal ya Tante. Wah, karena saya selalu bertemu di ruang adorasi begitu. Seorang ibu yang luar biasa. Amin. Ya, hidupnya penuh dengan doa begitu ya. Begini, saya panggilnya begini saja ya agak resmi begitu. Ketika Bu Kimi diberi mutiara sama Kristo ini ya, mutiara indah. Kristo itu adalah berkat Tuhan yang diberikan oleh ke keluarga Bu. Lalu tahu kondisi Kristo, apa yang pertama yang saya rasakan itu kaki saya kayak lemes, nggak punya kaki gitu. Tuhan, penyakit apa itu? Kita kan awam ya, waktu Christopher divonis autis itu. Penyakit apa itu? Dan Christopher waktu itu nggak ngerti apa-apa, naik genteng. Tetangga yang di bawah itu, Kimi anakmu di genteng. Aduh Tuhan, tetapi dia turun Kris. Dia turun lari, merasa dirinya seperti Batman. Naik di atas genteng. Ini waktunya apa tuh, masih renovasi ya? Waktu renovasi di rumah di atas genteng gitu. Tetangga yang selalu tahu karena duduk-duduk di bawah, tahu-tahu Christopher sudah di atas. Seperti kalau diajak ke laut ya juga jualan, nggak ngerti bahwa laut itu akan membawa dia hanyut. Sakit apa itu Tuhan? Tapi dengan proses seperti itu saya selalu, Tuhan, hanya Engkau yang sanggup
Itu penyakit apa saya seumur hidup nggak ngerti, karena Christopher juga nggak bisa bicara. Waktu itu saya hanya doa, diajari tetangga sebelah depan rumah saya, Cik Yeni almarhum itu suruh berdoa. Saya percaya anak saya bisa bicara. Saya hanya minta satu, anak saya bisa bicara, karena nggak bisa bicara dia kalau minta makan lapar kepalanya dibentus-bentuskan. Saya selalu nangis kalau dia apa ya, minta apa. Saya hanya berdoa seperti itu. Terus saya, Christopher waktu itu di Jakarta, diajak ke dokter, katanya ajakan ke Yerusalem. Waktu itu mertua saya janji kalau rumahnya laku, Christopher akan diajak ke Yerusalem. Kita sekeluarga bertiga tentunya sama papanya Christopher. Tahun 96 kita ke Yerusalem. Waktu itu kita memang betul-betul dibawa ke orang Ortodoks Yunani itu yang bahasa Latin mungkin kita tidak ngerti. Mulutnya Christopher itu dimasuki kunci itu. Kunci, Ini waktu kayak dibuka. Waktu sekolah ya? Waktu ya tahun 96 ya. Waktunya sekolah ya? Ya di mana? Di SDYPB ya? Iya, ya itu Christopher. Lama-lama ya? Iya. Sebelum masuk ya? Terus Christopher 96 sampai 97 bisa bicara. Yaitu karena usia 7 tahun bisa bicara, 1 tahun baca tulis, 8 tahun baru kelas 1. Itu pun di sekolahan umum YPBI Dharma Husada. Itu perjalanan dengan waktu itu. Tapi pada saat awal tadi di kondisi ketika pasti mengeluh ya, pasti Tuhan ya, seperti tadi Bu Kimi sampaikan, Tuhan anak saya ini sakit apa, apakah tetap ke gereja, tetap ini enggak menarik diri gitu, malu gitu, ada kayak gitu di jenjang seperti itu? Kalau perasaan malu waktu itu enggak ada ya, yang ada hanya sedih. Kenapa ya kok sakit itu, saya sendiri ya nggak ngerti caranya ngajari bicara gimana. Tapi berjalan waktu itu, ya itu tadi, Roh Kudus Tuhan sendiri yang bisa, sampai Christopher bisa bicara, sekolah umum terus, nggak pernah sekolah di SLB. Artinya di kondisi itu tetap Tuhan luar biasa yang mendampingi ya. Percaya Tuhan mendampingi sehingga akhirnya ya Christopher, kalau Christopher bilang saya sudah sembuh ya benar sembuh. Iya, sembuh gitu ya. Karena Tuhan tidak meninggalkan gereja itu tadi ya. Bahkan di rumah juga mengajak Christopher doa rosario ya, seperti itu. Terus dari kecil juga sudah diajak ke gereja terus dengan kondisi yang wah luar biasa, jadi sampai pengen seperti Superman naik gitu. Di gereja tentunya juga usuk nggak karu-karuan, tapi tetap semangat juga ya, ditegur katanya belum waktunya diajak ke gereja. Pernah ditegur seperti itu. Tapi Pak Parti ke belakang aja Bu, supaya jadi kita pegangi tangan kanan kiri sama tapi tetap semangat ke gereja setiap minggu. Itu Christopher baru umur 8 tahun kita itu ajak terus, tapi ya itu nuwakal, naik podium juga pernah. Menghafalkan itu loh, pemilihan umum. Ketua PAN, Amin Rais, itu semua hafal. Pemilu 2024 sudah di depan mata ya, bulan nanti ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Seperti itu. Dari kecil saya nggak pernah malu untuk ngajak Christopher. Dan selalu ke gereja. Pergi ke gereja. Selalu setiap minggu kita nggak pernah absen. Risto, senang nggak punya mama seperti ini? Senang ya. Cinta sama mama, sayang banget. Ya pastinya ya. Pasti ya, Risto ya. Tapi Risto rindu enggak kalau pergi ke gereja itu, seperti kerinduan saya harus ke gereja. Seumpama pas mama ada waktunya, orang tuh kan juga males, atau mama pas lagi agak pusing terus nggak bisa ke gereja, Risto pergi ke gereja sendiri? Ya pasti ya pergi ke gereja. Pasti. Iya. Sama mama ya, waktu tugas ya gereja ya. Tapi nggak pernah senggang ya Bu. Minggu pagi yang pertama besok ya tugas ya. Tugas. Semangat tuh Bapak Ibu ya. Risto ini semangat kalau dikasih tugas, itu luar biasa. Jadi maaf dengan kondisi Risto dari perjalanan Risto. Sekarang usia berapa? Sekarang 33 tahun lebih. 33 tahun ya. Risto ini juga dengan kondisi yang dulu divonis
autis, dia juga misdinar loh ya, pernah misdinar. Kalau tugas misdinar, terus pembawa persembahan, kolektan, wah, doa lingkungan ikut, semua tentang peristiwa iman yang ada di lingkungan, di gereja. Kristus juga mengalami hal yang sama seperti kita. Mungkin yang kita merasa ini paling sehat, paling sempurna. Tetapi bila tidak ada kemauan dan keyakinan kepada Tuhan Yesus, semua tidak akan berjalan. Ya, jadi saya merasa, waduh, saya kecil sekali rasanya. Iman saya hanya segini, sedikit-sedikit sudah mengeluh begitu. Saya melihat dua keluarga ini luar biasa ya, dengan justru kalau ini berbalikan begitu. Kalau dari keluarga Pak Bambang, justru Pak Bambangnya yang ibaratnya di saat jatuh, lalu Pak Bambang bangkit lagi berdiri dan mengalami proses iman kehidupan yang sama seperti orang di luar gitu. Bertemu dengan seorang wanita dengan kondisi yang tangan karena kecelakaan, dengan kondisi itu, dan wanitanya menerima. Ini wanita ini luar biasa begitu. 1001 loh Pak, beneran. Karena pada umumnya kan pertama yang dilihat itu fisik gitu ya Pak ya. Kita nggak bisa ngomong hal-hal yang munafik ya. Tapi pertama tuh pasti yang dilihat fisik, pekerjaan dan sebagainya. Tapi ini benar-benar cinta luar biasa, cinta yang murni Pak, cinta yang penuh kasih. Tanpa ada kasih tidak akan istri bapak menerima, karena dia punya kasih dari Tuhan Yesus yang membawa dia menerima kondisi Pak Bambang, sehingga hidup di dalam satu keluarga Kristiani yang luar biasa dengan dua putra. Wah, cakep-cakep nih Julio sama Juan. Julio sekarang kelas berapa? 6. Kelas 6 SD, sudah komuni, dan sekarang luar biasa rajin misa pagi ya. Begini ya, kita sering ketemu kalau misa pagi ada Julio bersama teman-temannya. Ini berkat didikan keluarga tentunya. Iman yang kuat dari bapak dan ibu mah. Gereja kecil ini loh, fondasi gereja kecil ini yang membuat keluarga Bapak Bambang ini membentuk anak-anak, meskipun kondisinya kalau dilihat sesuatu gitu ya, tetapi ini luar biasa membawa keluarga ini menjadi dekat sama Tuhan. Begitu juga dengan Bu Kimi membawa Kristo pun menyambut dengan sukacita. Ya, Tuhan tuh luar biasa. Jadi sebenarnya kita tidak boleh menutup diri kita kepada Tuhan, terutama kepada Tuhan. Kalau kita menutup diri kita kepada Tuhan, tentunya rasa malu itu akan muncul. Ya, kita malu, terus minder, tidak percaya diri, takut sama orang. Karena tidak semua orang itu sebenarnya akan menilai kita itu seperti yang ada di pikiran kita. Makanya harus berpikir positif, ya Pak ya, berpikir positif. Karena kita berpikir positif, maka kita melangkahnya itu lebih gampang. Kalau kita sudah berpikir negatif, melangkah apapun tidak akan bisa. Baik, terima kasih sudah sharing-sharing bersama dengan sahabat sejati pastoral di Fabel Paroki Santo Aloysius Gonzaga. Kembali kepada gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Nah, saya buka kamus dulu. Oke. Yang ada di kredo panjang ya. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Lalu aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin ya. Poin dari situ itu adalah bagian dari semangat kita yang kita obrolin tadi. Kalau kita tidak menjadi gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, saya yakin Bapak, Ibu, dan keluarga tidak bisa membawa keluarganya dalam iman Kristiani yang luar biasa ini ya. Kudus ya, artinya kudus di sini kan adalah berkat. Kudus adalah berkat Roh Kudus yang menjiwai Tuhan kepada gereja yang bersatu dengan Tuhan, satu-satunya yang berasal dari Tuhan begitu. Kudus itu berkat Roh Kudus yang berasal dari
Tuhan. Hanya Tuhan yang memberikan berkat itu gitu ya. Melalui ya kalau oh saya dapat berkat angpau begitu dari tapi itu semua berkat dari Tuhan gitu ya. Ya, dari mana kita dapatkan? Tadi saya bertanya tentang rajin ke gereja, menerima sakramen Ekaristi yang menjadi pusat. Jadi sakramen Ekaristi menjadi pusat kekudusan. Menjadi pusat kekudusan. Maka kalau ketika gereja kecil ini sudah dibentuk untuk selalu setia akan sakramen Ekaristi, berkat Roh Kudus akan selalu ada di keluarga kita. Lalu Katolik, kalau Katolik ini kan menyeluruh gitu, menyeluruh umum, tersebar di mana-mana ya. Tentunya ada kasih, ada bentuk solidaritas. Solidaritas artinya seperti hubungan suami istri ya, Pak Bambang dan istri. Kalau tidak ada rasa solidaritas, kepedulian, lalu keterbukaan, sehingga menerima kondisi Pak Bambang ini ya Ibu, itu nggak akan terjadi. Begitu juga Tante Kimi, Bu Kimi menerima Kristo, Tuhan memberikan mutiara ini di dalam keluarga Bu Kimi, seorang anak Christopher ini, ya Christopher ya benar ya namanya. Kalau tidak menerimanya ini benar-benar dan peduli gitu, ini titipan Tuhan yang harus saya rawat, saya jaga, itu tidak akan terjadi kalau kita tidak merasakan ya. Itu Katolik itu seperti itu, umum merasa peduli. Maka kalau kita diajarkan kasih, ya mari kita sama-sama belajar untuk melangkah bagaimana memberikan kasih itu, terutama di dalam keluarga dulu, baru kita hidup di lingkungan, bermasyarakat dan gereja gitu. Lalu satu ini RPN-nya perlu dibuka lagi. Satu bagian, satu Roh Kudus ya. Ini Roh Kudus mempersatukan para anggota jemaat satu sama lain, juga dengan kepala jemaat yang kelihatan ya. Ini seperti Bapak Uskup mempersatukan para uskup satu sama lain. Bagaimana dengan satu di sini yang kita berkumpul di kita satu iman, satu keluarga begitu. Bagaimana kita memberikan bentuk kasih Allah itu dari apa yang kita berikan ini. Kehidupan kita ini contoh gitu. Kasih, kita percaya sama Tuhan, lalu kita aplikasikan dengan kita rajin ke gereja, kita taat, berdevosi, dan kekayaan Katolik itu luar biasa. Dari sini Bapak Ibu mungkin selepas acara ini dilihat sama Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin dilihat juga oleh keluarga-keluarga Katolik yang ada salah satu keluarganya yang berkebutuhan khusus, bisa memberikan warna tersendiri, memotivasi mereka bahwa tidak ada kata menyesal, tidak ada Tuhan kamu kenapa marah sama Tuhan dan sebagainya, tetapi satu bersama-sama, ayo kita sama-sama berserah kepada Tuhan, meminta jalan yang baik untuk iman kita, dan kita menerima semua ini dalam satu kesatuan ya. Kita punya romo, punya para pengurus-pengurus di lingkungan. Saya yakin kalau kita terbuka, kita mau berbicara, mau sharing bagaimana dengan kondisi anak saya yang seperti ini, saya rindu mau ke gereja, bantu saya. Nanti saling info, lalu bicara ke romo. Tentunya kita punya satu kesatuan yang tidak mungkin kita merasa sendiri itu tadi ya. Tidak pernah tahu merasa sendiri. Pasti karena kita punya keluarga ya. Karena kita juga adalah anggota umat Allah yang bersatu. Nah, ini kembali ke apostolik, bersatu di dalam satu wadah ya, gereja ya. Ngakui diri, kita punya wakil Tuhan, rasul yang dipilih itu Bapak Uskup, meskipun sekarang kita belum dapat berdoa toh. Doa mohon uskup itu berdoa ya, harus berdoa, dibantu ya doanya ya, supaya kita dapat uskup. Nah, inilah yang perlu kita sadari, dan kita mari sama-sama. Saya berterima kasih dari Pastoral Difabel Paroki Algon mempunyai sahabat-sahabat yang luar biasa,
mungkin di luar sana Bapak Ibu umat paroki Algon yang belum bergabung dengan pastoral difabel paroki Algon, silakan menghubungi kami, bisa melalui sekretariat paroki Santo Aloysius Gonzaga ataupun langsung ke saya Lucy Gawa sebagai koordinator pastoral difabel paroki Algon yang mau bergabung dengan kami. Mari kita sama-sama memperkuat iman kita untuk memuliakan nama Tuhan dengan apapun kondisi apapun, begitu. Terima kasih atas waktu yang diberikan, sharing-sharingnya yang luar biasa ini ya. Saya baru tahu, jadi sudah kita kumpul beberapa kali, tapi saya baru tahu ini luar biasa, dan semoga teman-teman di sana tergerak. Besok kita lihat hari Minggu mungkin setelah melihat ini ya cara kita ini, mereka tergerak. Ayo, memang kita harus ke gereja, jangan sembunyi, jangan takut dan jangan malu, begitu. Saya ingin ada satu motivasi dari Bapak, Ibu atau adik-adik semua kepada teman-teman di sana. Boleh mau mengungkapkan apa, mengajak teman-teman yang lain. Silahkan. Dari Pak Bambang. Bagi teman-teman, saudara-saudara difabel dimanapun berada, memang sulit hidup yang kita alami. Tapi bukan berarti kita harus menutup diri atau mengucilkan diri, menyendiri. Bahkan kita masih punya keluarga yang masih peduli sama kita. Mari kita bersama-sama keluarga kita saling membuka diri agar kita lebih berani untuk menunjukkan bahwa kita juga sesama manusia, bahwa kita juga merindukan gereja. Semoga untuk para pengurus gereja bisa memikirkan cara yang terbaik bagi kami para difabel. Ya, mungkin kami bisa mengikuti bagi para difabel yang mungkin lebih khusus, yang kadang-kadang emosinya meledak, perilaku mental, yang kadang-kadang diam, kadang-kadang itu mungkin bisa didampingi atau diberitahu ke para petugas saat karena itu terus bisa dibantu untuk menenangkan. Intinya jangan biarkan kami sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Begini atau Kristo punya pesan apa gitu untuk gereja? Harapan saya tiap hari ya mengikuti ke gereja ya, khususnya misa harian ya, buat mama ya, misa harian. buat mama saya ya misa harian. Saya ini yang harus pergi gereja waktu misa minggu biasa ya, dan juga hari besar ya. Semoga bisa melayani Tuhan ya, dan juga mendengarkan sabda Tuhan maupun homili ya. Terima kasih Kristo. Apapun kondisinya tetap harus ke gereja, melayani Tuhan, mau terlibat ya Kristo ya. Amin. Tidak boleh malu ya. Oke. Ini gimana? Ya, sama teman-teman semua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, jangan pernah malu untuk ke gereja setiap minggu. Pasti Tuhan itu kasih jalan. Amin. Seperti Christopher dulu juga jalan-jalan di gereja, naik podium. Tapi saya bersikeras untuk terus ke gereja. Apapun rasa malu itu harus kita singkirkan. Semangat terus. Pemilu 2024 sebentar lagi ya, di bulan Februari nanti tanggal 14 ya. Tanggal 14 ya. Ya, Februari. Kasih pesan pemilu gitu ya. Oke, makasih Kristo luar biasa. Sekaligus abu-abu ya tampaknya ya. Iya, abu-abu sekaligus abu-abu ya tampaknya ya. Oke, baik, terima kasih. Kita berdoa bersama supaya gereja kita mampu menuju gereja yang ramah difabel. Amin. Para pengurus dan petugas ya, terutama petugas pelayan liturgi yang di
tiap minggu menerima kita, bukan menyingkirkan, tapi menerima kita, memberi tempat yang memang sepantasnya untuk kita bersama keluarga untuk pergi ke gereja. Oke, sahabat sejati Pastoral Difabel Paroki Algon, sekian bincang-bincang santai kami bersama para keluarga pastoral keluarga difabel gitu yang ada di Paroki Santo Aloysius Gonzaga, dan semoga ini menjadi warna tersendiri buat kita semua bahwa tidak ada yang sempurna di hadapan Allah, maka kita semua wajib menyerahkan diri kita kepada Tuhan kembali dan biarkan Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita, dan kita selalu bersyukur tentunya. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Pastoral Difabel diberkati menjadi berkat untuk umat difabel. Oke, siap, gerak. Pastoral Difabel Paroki Algon. Yes, yes, yes.